tagar kabur aja dulu itu bisa menjadi pukulan buat pemerintah Indonesia. Bagaimana mencegahnya? Salah satunya adalah memperbaikin sistem lapangan kerja, terutama dari persyaratan-persyaratan yang nggak masuk di akal. Ya, satu tentang fisik, tinggi badan, penampilan yang menarik, itu nggak masuk dalam unsur-unsur kerja untuk ngelamar kerja, Mas. Nggak standarnya kan harus sehat, kepinteran gitu loh. Oke, Bunda sendiri kan sudah lama tinggal di luar negeri nih. Kira-kira ada tantangan terbesar nggak sih yang Bunda rasakan pertama kali untuk menetap di sana? Tantangan dalam hidup saya di sini ya paling kalau misalnya nggak ada sih tantangan, Mas. Saya rasa hidup saya di luar negeri damai, tentram, nyaman. Paling tantangan saya kalau nggak makan. Bedanya tuh apa sih Bunda dengan di Indonesia kan lebih lengkap mungkin ya, kalau di sana tuh gimana sih Bunda? Gini aja, Mas, saya adalah penyambung lidah buat anak-anak Bunda Indonesia. Ini keluhan-keluhan mereka. Karena gini, tidak puasnya tentang gaji di bawah UMR. Misalnya guru. Itu juga faktor mereka juga jadi kayak mencoba untuk ke luar negeri. Mungkin satu juga yang perlu diperhatiin tentang pelayanan kerja, tentang kesehatan. Itu juga menyangkut semuanya. Itu juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan mereka harus keluar negeri karena ketidaknyamanan dan tidak stabilan dalam hidup mereka. Itu. Terus kurangnya lapangan kerja atau adanya lapangan kerja tetapi persyaratan yang nggak masuk di akal. Belum lagi BPJS yang mereka uraikan, mereka keluhkan harganya mahal dan dipersulit. Itu yang paling penting, dipersulit. Dan sistem kontrak kerja yang harusnya dipertimbangkan lagi gitu loh, dengan waktu cutinya gitu. Ini semua nih menjadi beban gitu loh, Mas. Jadi harus diperbaikin lagi gitu loh. Oke, Bunda, bener gak sih kalau di sana tuh memang tidak memandang dari umur, badan dan tidak memandang umur, tidak memandang wajah, tidak memandang tinggi badan, mau kayak jerapah, mau kayak King Kong, nggak memandang, Mas. Yang penting ada kesemangatan, ada kemauan, usianya mau 30, mau 40, mau bawa tanah, itu nggak masalah. Yang penting masanya mereka masih mampu untuk bekerja. Jadi buat semua perusahaan-perusahaan, ini saya beri contoh ya. Ivan Gunawan ketika saya ke sana, itu karyawannya itu saya lihat dari mulai yang umur 20, 21, 30, itu bisa sebagai contoh. Terus Bu Nani pisang goreng madu, dia juga ketika Bunda ke sana, saya melihat karyawannya dari mulai yang muda sampai yang tua. Ini sebagai contoh supaya perusahaan-perusahaan dimanapun di kota-kota manapun biar mengikutin sesuai dengan yang sepantasnya gitu. Jadi nggak hanya Ivan, nggak hanya Bu Nani, tetapi semua dari perusahaan restoran-restoran, dari PT-PT, tolong ini diperbaikin, ditegaskan. Karena bagaimana kita memajukan Indonesia perekonomiannya kalau pengangguran semakin banyak, penyakit dari keburukan Indonesia itu tentang ekonominya karena tidak ada lapangan kerja yang sangat sulit didapat. Sementara pekerja ini banyak sekali, Mas, dari umur 30, 40, 35, 25 aja katanya udah dimuseumkan. Ini apa? Indonesia mau jadi apa? Masa mereka harus keluar negeri gitu loh. Sementara kan di Indonesia masih banyak lahan kerja kalau misalnya persyaratannya tidak dimain-mainkan, tidak ada mesti harus bayar dulu lah, inilah itulah yang kadang-kadang nggak masuk di akal, Mas. Tolong pemerintah Indonesia, saya saya menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat Indonesia yang susah mendapatkan kerja, tolong ini dibenahin, tolong ini diperbaikin.
Salah satunya yang paling penting dan pokok adalah sumber daya manusianya, kepentingan untuk mencari kerjaan, untuk menafkahkan keluarganya, anaknya. Dan juga ini Mas, tentang apa lagi ya? Maksudnya gini, kalau mereka kerja, tolong kontrak kerjanya yang benar, jam kerjanya yang benar, waktu cutinya yang benar, jangan memperbudak.